Setiap orang punya cita-cita dan setiap orang punya ambisi. Orang besar memiliki keinginan, cita-cita dan ambisi yang besar. Orang besar punya prinsip. What's next? Apa setelah ini? Karena tidak pernah puas dengan pencapaian-pencapaian yang diraihnya. Dia akan berpikir, apalagi yang bisa saya gapai, apalagi yang bisa saya raih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita sejenak menengok salah satu sosok besar yang tidak pernah puas dengan pencapaiannya, yang para ulama dari sejarah sampai menjulukinya dengan Al-Khalifah Al-Khamisah, Khalifah yang kelima dari Khulafa Rasyidin. Padahal tidak ada Khalifah yang kelima, yang ada hanya 4: Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi saking besarnya orang ini, walaupun bukan seorang sahabat, bukan pula tabi'in, dengan taufik dari Allah, dengan ambisi besar, kemudian setelah itu dengan ambisi besar yang dia miliki, mengantarkan kaum muslimin kepada masa keemasan, masa kejayaannya. Beliau ada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Disebutkan dalam beberapa buku sejarah, Raja bin Haywah, salah seorang alim, pernah datang kepada Umar bin Abdul Aziz membelikan pakaian dengan harga 5 dirham. 5 dirham bukan harga yang mahal. Maka ditawarkan kepada sahabat karibnya yaitu Umar bin Abdul Aziz. Kata Raja bin Haywah, wahai sahabatku, aku hadiahkan, aku berikan baju ini kepada anda. Baju dengan harga 5 dirham. Maka Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, sungguh baju ini sesuai dengan selera. Baju ini aku sukai, hanya saja baju ini kemahalan. Hanya saja baju ini kemahalan. Maka kemudian Raja bin Haywah sempat menangis ketika mendengar sahabatnya menolak secara halus pemberian. Maka Umar bin Abdul Aziz terheran dan bertanya, apa gerangan yang membuat anda menangis? Raja bin Haywah mengatakan, wahai sahabatku Umar bin Abdul Aziz, sang khalifah, dulu ketika anda masih menjabat sebagai gubernur, sebelum menjadi pemimpin dunia saat itu, dulu waktu anda masih menjadi gubernur, aku belikan baju seharga 500 dirham. Padahal tadi dibelikan 5 dirham masih kemana? Dulu pernah dibelikan 500 dirham. Engkau saat itu mengatakan, aku senang dengan baju ini, tapi baju ini masih terlalu murah. Saat menjadi gubernur, berkomentar baju 500 dirham terlalu murah. Tapi begitu menjadi presiden, pemimpin dunia saat itu, Umar bin Abdul Aziz justru mengatakan 5 dirham, bukan 500 dirham, 5 dirham terlalu murah. Maka kemudian Umar bin Abdul Aziz menjelaskan kenapa, apa yang membuat beliau kemudian berubah pola pikir, cara pandang ketika melihat dunia. Beliau katakan, wahai Raja,
Inna li nafsan tawwarah. Raja, aku memiliki jiwa yang ambisius, jiwa yang cita-citanya besar, keinginannya besar, tidak pernah puas dengan suatu pencapaian. Wa ma haqqaqat syai'an illa taqat. Setiap aku punya ambisi, aku bisa menggapainya. Sebagai contoh, taqat nafsi ila zawaj min ibnati ammi Fatimah binti Abdul Malik. Aku dulu berambisi untuk menikahi Fatimah, putrinya gubernur saat itu. Maka aku berhasil menikahinya. Thumma taqat nafsi ila al-imarah fawallaituha. Kemudian ambisiku, jiwaku berambisi untuk bisa menduduki jabatan gubernur. Maka aku pun berhasil menjadi seorang gubernur. Wa taqat nafsi ila al-khilafah faridtuha. Kemudian aku berambisi setelah itu untuk bisa menjadi presiden, menjadi pemimpin, dan aku berhasil menjadi orang nomor satu saat itu. Wallah, nanti sekarang setelah aku meraih itu semuanya, ya Raja, wahai Raja, perhatikan, taqat nafsi ilal jannah. Ambisiku, aku mengerti bahwa ambisi terbesar yang harus aku raih adalah al-jannah, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga yang kenikmatannya ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Tidak pernah kenikmatan surga itu dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, atau terbetik dalam benak hati. Nikmat yang Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman, yang jauh dari alam imajinasi. Sehebat apapun seorang mengimajinasikan kenikmatan surga, nikmat surga hakikatnya jauh lebih nikmat yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Maka Umar bin Abdul Aziz, beliau sangat ambisius sejati. Ambisi terbesar adalah surga, dan beliau mengatakan, fa'arju an akuna min ahliha. Aku berharap semoga Allah berkenan menjadikan aku termasuk di antara orang-orang yang meraih surga. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Ambisi, cita-cita itu bukan isapan jempol, bukan lipstik di bibir. Orang yang berambisi dengan ambisi terbesar di surga, maka dia akan berusaha menempuh jalannya. Sebagaimana dia berambisi untuk bisa mengumpulkan harta setiap hari datang ke kantor, ke tempat kerja, maka demi ambisi besarnya berupa surga, dia datang setiap hari 5 waktu ke masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya 1 kali dalam sepekan. Itulah orang yang ambisius. Dia gak cukup dengan dunia, sebagaimana dia berambisi untuk menaklukkan tempat-tempat yang prestisius. Demi apa? Demi mengistirahatkan badannya, menyenangkan tubuhnya. Dia juga berambisi untuk meraih surga. Maka dia datang ke majlis-majlis ilmu yang dibahas Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, untuk mengistirahatkan badannya, hatinya total dari segala macam bentuk kesusahan, supaya tidak berjumpa dengan neraka kelak di hari kiamat. Waliyadzubillah, karena orang yang masuk neraka tidak akan pernah istirahat
justru setelah kematiannya dia semakin lelah, semakin capek, semakin susah, semakin sulit karena harus menanggung siksa Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Orang-orang yang besar, dia tidak hanya menghabiskan waktunya untuk jalan-jalan ke tempat-tempat yang bisa menyenangkan pikirannya, tapi juga berjalan ke tempat-tempat yang bisa menenangkan hatinya, mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan, membuka ayat-ayat Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita masih menjadi pribadi yang cita-citanya hanya dunia, ambisinya hanya dunia, ketahuilah dunia, dari namanya saja dunia disebut dunia, artinya dua. Dunia satu dari kata dani yang artinya rendah hina. Siapa yang hanya mengejar dunia, tidak lain tidak bukan hanya mengejar keindahan. Dan dunia dari kata dunun yang artinya dekat, cepat berlalu. Kita mau menikmati dunia seberapa lama? 1, 2, 30, 60 tahun selesai. Tapi setelah itu akhirat yang panjang, yang bahkan Nabi kita Muhammad SAW berada di alam barzakh 14 abad lampau, 1400 tahun yang lampau, yang bagian daripada akhirat. Kita mau menikmati dunia berapa lama? Kalau kita hanya mengejar-ngejar dunia, tidak pernah berusaha untuk akhirat, ingatlah firman Allah Ta'ala, innal ladzina kafaru anna lahum fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu. Sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak beriman, yang hanya mengejar-ngejar dunia, yang tidak mau berusaha untuk akhirat, andaikan mereka punya dunia, punya kekayaan seluruh dunia, tidak ada manusia yang punya kekayaan seluruh dunia. Tapi andaikan mereka punya kekayaan seluruh dunia, wa mithluhu ma'ahu, bahkan 2 kali lipat, dia punya dunia, tambah lagi 1 dunia yang lainnya, liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamah. Kemudian 2 dunia itu ingin dia jadikan untuk menebus nasibnya yang harus masuk ke neraka karena kekufurannya, karena tidak mau beriman, karena tidak mau mengejar akhirat. Untuk menebus itu semuanya, untuk menebus supaya tidak dimasukkan ke dalam neraka, ma tuqbila minhum, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Seberapa banyak kita mengejar dunia, tidak akan pernah diterima oleh Allah kalau kita tidak pernah punya ambisi untuk surga. Walaupun ada alim, dan bagi orang-orang yang demikian mendapatkan adab yang berdiri Quran surat Al-Baqarah ayat 39. Hada wa sallim rahimakumullah ala shadiqil amin kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin. Faqala subhanahu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub
صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على